2 Korintus pasal 6, hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi di 2 Korintus pasal 6, Paulus dalam pelayanannya menjadi pokok perikop di sini. Dan Paulus menyatakan bahwa sebagai teman-teman sekerja, jadi Paulus tidak menganggap memperlakukan jemaat di Korintus sebagai teman sekerjanya. Jadi dia bilang sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu. Jadi Paulus dan Timotius selalu ini Paulus mengatakan kami. Dia nggak bilang saya. Dia bilang kami karena surat ini dia tulis bersama dengan Timotius. Jadi dia bilang kami menasihatkan kamu dalam posisi sebagai rekan sekerja. Teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi kasih karunia itu jangan disia-siakan. Kasih karunia itu hanya karena anugerah mendapat kasih karunia. Jadi Paulus mengingatkan, menasihatkan kepada jemaat di Korintus untuk jangan membuat sia-sia, membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Hargai itu kasih karunia Allah. Nah demikian juga dengan kita hari ini. Jangan kita memandang rendah kasih karunia, keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus Kristus buat kita. Nah ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi kalau kita berdoa, berteriak kepada Tuhan dan sepertinya nggak didengar, kita pegang firman ini. Nanti pada waktu dia berkenan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi mungkin ya pastilah ada alasannya Tuhan kenapa dia tidak langsung berkenan pada saat kita berteriak. Pasti dia tahu bagaimana menguji untuk membentuk menjadi lebih dewasa di sana. Jadi pada waktu dia berkenan baru dia akan mendengarkan kita. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi Tuhan tahu kapan waktu menyelamatkan yang terbaik, kapan menolong, karena Tuhan yang daripada Tuhan adalah semuanya baik. Dia mengasihi umatnya, dia mengasihi setiap orang yang berharap kepada dia. Nah, ada waktu-waktu yang dia pakai untuk jemaat, untuk umatnya, namanya menunggu, sabar menunggu. Jadi Tuhan tahu, enggak memanjakan, baru minta langsung datang. Misalnya minta dapat pekerjaan, besoknya langsung datang. Minta nikah, langsung dapat pasangan. Enggak seperti itu cara kerja Tuhan. Jadi pada waktu dia berkenan, baru dia mendengarkan, dia tahu yang terbaik untuk kita. Dan pada hari dia menyelamatkan, dia akan menolong kita. Jadi kalau kita berteriak dan kelihatannya Tuhan kok enggak dengar-dengar teriakanku, Tuhan kok enggak datang untuk menolong aku, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan sangat tahu caranya untuk menolong kita, karena bisa aja kita ditolong tapi nantinya kita jatuh lagi di kesalahan-kesalahan yang sama. Tuhan tahu untuk gimana mengajarin kita dari yang keras kepala batu, yang enggak dengar-dengaran, suka memberontak, suka mengeluh, semuanya itu Tuhan tahu bagaimana menolong kita untuk menjadi lebih bagus dan lebih indah di depan matanya. Nah, hal-hal itu yang membuat dia gak langsung jawab kalau kita teriak, gak langsung datang menolong, karena dia tahu sampai di mana kita masih kuat dan bagaimana menolong kita supaya kita gak jadi anak-anak yang manja. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Jadi ini Paulus mengatakan bahwa
dalam hal apapun mereka tidak mau membuat orang tersandung. Maaf. Dan mereka dalam segala hal mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan Allah. Nah, bagaimana cara mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan Allah adalah yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeri lelah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam berjeripaya, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Jadi ini Paulus caranya mereka untuk menunjukkan dalam segala hal. Di ayat 4 ya sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Nah, cara menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan Allah bukan dengan pakai jubah panjang-panjang, baru cuman khotbah di depan mimbar, nggak bikin yang lain-lain. Nggak seperti itu cara Paulus dan Timotius untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan, menjadi hamba Allah. Yang mereka lakukan adalah mereka menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ternyata ini bentuk untuk menyatakan kepada orang lain bahwa kita adalah hamba Allah, pelayan Allah, saat menahan dengan penuh kesabaran, penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Gak lari dari penderitaan, gak lari dari Tuhan karena dalam penderitaan dan kesesakan dan kesukaran. Tetapi dengan penuh kesabaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati. Jadi semua itu yang Paulus beritahu bahwa itulah yang mereka dalam segala hal menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan Allah. Ada kemurnian hati, ada pengetahuan, ada kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kasih yang gak munafik ya, baik-baik di depan orang, di belakang nusuk kok, ceritain jelek padahal di depannya manis-manis, menjilat kata orang. Jadi itu munafik. Ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Kita ingat ya, senjata-senjata kebenaran. Seluruh anggota tubuh kita disarankan di pembacaan yang sebelumnya Roma 6 ya kalau saya nggak salah. Bagaimana dikatakan pakailah anggota-anggota tubuhmu sebagai pedang kemuliaan ya, senjata keadilan, senjata kebenaran. Dan yang ini ya dikatakan dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, mereka menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Nah, Paulus menyadari ketika dihormati dan ketika dihina, sangat bertolak belakang ya, dihormati dan dihina. Tapi mereka mengalami itu, kadang dihina, kadang dihormati, kadang diumpat atau ketika dipuji. Dipuji ya besok lagi diumpat ya besok lagi dipuji. Enggak, tetapi itu orang enggak konsisten. Ketika dianggap sebagai penipu, dibilang penipu tapi tetap dipercaya. Kan kalau penipu orang enggak percaya, tapi orang masih tetap percaya mereka. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi ini Paulus mau ceritakan kehidupannya seperti ini. Dia nyaris mati, dia dikatakan tidak dikenal namun terkenal. Nah, sebagai orang yang nyaris mati tetapi tetap hidup. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Orang miskin namun memperkaya banyak orang. Jadi hidup Paulus seperti itu, sangat berbeda dari orang-orang duniawi, tetapi dia sampaikan, dituliskan di sini untuk kita belajar dari sana.
bahwa sekalipun miskin kelihatannya sebagai orang miskin, namun bisa memperkaya banyak orang, memperkaya dengan hikmat-hikmatnya, memperkaya dengan keteladanan hidup yang dia berikan. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itulah Paulus dalam pelayanannya. Jangan ada lagi noda kekafiran. Ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Jadi Paulus bilang, hai orang Korintus ya, hai orang Korintus, kami sudah bicara terus terang kepada kamu. Hati kami semua kami buka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu itu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi Paulus langsung bilang, dia nggak tutup-tutupin. Dia bilang, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Ya, ada orang yang seperti itu, kita layani, kita ampuni, dilakukan semua, tetapi sebaliknya nggak seperti itu. Bagiannya sempit, sedikit aja kesalahan udah nggak mau diampunin, dibesar-besarkan kesalahan kecil. Sebaliknya kesalahannya sebesar gunung, diampuni, dia nggak perhatikan itu. Jadi kurang lebih ini yang Paulus rasakan dengan jemaat di Korintus, tetapi dia nggak membalas dendam di sini. Jadi ayat 13, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Jadi Paulus bilang ya supaya ada timbal baliknya, kami kan sudah membuka hati kami lebar-lebar. Dan di hati kami ada tempat yang luas buat kamu. Nah sekarang aku berkata seperti kepada anak-anakku, seperti aku menasihati anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Artinya apa? Pintu hati mereka tertutup rapat-rapat. Atau mungkin mereka buka tapi cuman pakai ngintip aja kan. Biasa kita buka pintu cuman ngintip. Seperti di hotel-hotel itu kan ada yang alat tutup. Kita cuman ngintip doang siapa di luar. Nah, kurang lebih mungkin gitu. Jadi Paulus bilang, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Paulus mau bukakan di sini kepada jemaat di Korintus supaya mereka membuka hati lebar-lebar untuk pengajaran-pengajaran yang Paulus dan Timotius sampaikan. Supaya nantinya mereka akan menjadi pasangan, mencari pasangan itu pasangan yang seimbang. Kan kalau kita ingat sebelumnya ada yang tidur sama istri ayahnya, sangat tidak seimbang cara mereka hidup berpasangan. Nah ini yang Paulus ajarin kepada mereka. Kalau hati mereka terbuka lebar-lebar, artinya mereka menerima kritikan, masukan dari Paulus yang langsung bilang ya jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jangan mau pergi berpacaran atau menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Paulus pertanyakan ulang supaya jemaat Korintus mengerti maksudnya ini. Persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Gak ada persamaannya. Dan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Gak pernah bisa. Kalau ada gelap datang terang langsung gelap itu menyingkir. Gak pernah itu gelap tinggal kalau ada terang. Gak pernah bisa bersatu. Jadi di sini bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa, impossible. Gelap diusir oleh adanya terang. Ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya, jadi ditanya lagi nih, apakah bedanya ini Kristus dengan Belial? Dan apakah bagian bersama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jadi apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi seperti inilah kita lihat ada orang-orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan ini Paulus bertanya kembali apa hubungannya?
ini persamaan apa yang ada antara Kristus dan Belial, dan juga bertanya apakah hubungan baik Allah dengan berhala. Jadi Paulus itu tahu sekali bagaimana untuk membangkitkan yang mendengar untuk sedikit, mungkin ada yang biasa pikir yang lainnya. Nah, dengan ditanya begini mereka akan konsentrasi juga. Nah, dikatakan apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi dia tanya juga apakah hubungannya bait Allah dengan berhala. Nah, dia bilang kita adalah bait dari Allah yang hidup. Nah, kalau kita udah sadar sesadar-sadarnya bahwa saya adalah bait dari Allah, saya adalah bait dari Allah yang kudus, saya nggak akan macam-macam lagi dengan diriku, dengan tubuhku, dengan semua yang aku lakukan. Tetapi kalau masih bilang, ya kan rambutku sendiri, badanku sendiri, semua mau gue, saya mau bikin apa. Nah, yang seperti ini yang kita belum mengerti tujuan hidup. Kalau kita masih pikir semua maunya saya, yang harus kita katakan adalah semua maumu Tuhan. Ya, kita lanjut. Ayat yang ke-16b. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Wow, ada janji aku akan. Berarti belum ya? Aku akan bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan rindu sekali juga supaya dirangkul semua bersama-sama. Dan dia bilang, jadi untuk manusia, untuk orang-orang bisa diam bersama-sama, ada Yesus diam bersama-sama dan Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Ini dikatakan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di bawah ini ya saya bacakan dulu ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi Tuhan mau bilang di sini supaya Tuhan menerima kita, ada poin-poin yang kita harus perhatikan. Keluar dari antara mereka. Nah, mereka ini siapa? Ya, yang pengikut-pengikut Belial yang tidak percaya. Ini yang Tuhan mau, keluarlah dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari antara mereka. Kenapa dikatakan begini? Karena manusia itu cepat tertular. Ya, kalau yang seperti ini tetap bisa tertular. Kalau nggak biasa minum tapi pergi sama orang-orang peminum, mungkin pertama masih kuat, kedua masih kuat, ketiga masih kuat, keempat mungkin pelan-pelan, oh ya coba aja dikit, ya coba aja dikit. Yang seperti itu yang orang sudah masuk kakinya ke dalam jurang karena mau untuk kompromi. Jadi kalau tahu tidak membawa sesuatu di situ dan saya belum kuat, jangan coba-coba masuk kembali karena pasti bisa terjerumus dan bisa jatuh ke dalam lubang. Jadi dikatakan di sini bahwa kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Ini tadi ya, perlu mengeluarkan diri, memisahkan diri dari orang-orang yang tidak membawakan kita menjadi hidup berkenan kepada Tuhan. Maksudnya teman-teman yang ngajak mencuri, teman-teman yang ajak selingkuh bareng-bareng, kan kalau ada satu nggak ngapain tuh, yang sana juga bikin, yang bareng-bareng ajak teman korupsi, yang seperti ini. Hiduplah dengan mengajarkan yang kebenaran yang dihidupi setiap hari karena Yesus ada di dalam kita. Jadi, dan aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah dari kamu dari antara mereka, disuruh pergi dari antara mereka kalau ternyata nggak melihat buah dari yang ditemanin. Dan keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis,
maka aku akan menerima kamu. Jadi Tuhan menerima kalau mereka keluar dari perkumpulan yang tidak menghidupi firman Tuhan. Mereka memisahkan diri daripada mereka dan tidak menjama apa yang najis yang mereka sering persembahkan dan dimakan di situ. Ayat yang ke-18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus kiranya yang menolong kita untuk memberikan pengertian-pengertian yang kita bisa menangkapnya dan menerimanya, dan Roh Kudus yang menolong kiranya untuk kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.